Ya, selamat datang di podcast episode 8. Kembali lagi bersama kami di KKN Kok Panik. Dengan saya Bagas Mangga Adi, bukan host yang biasanya. Ini episodenya saya bajak ya. Sebenarnya di sini saya bertiga bersama host-host sebelumnya, yaitu ada Gamaliel dan Mbak Putri, Angelika Marta Putri, yang di episode awal telah menemani kalian. Ya, pada malam hari ini podcast kita tentang apa, Mas Gama? Mas Gama? Tentang mental health. Nah, Ilat. jadi sebenarnya selesai, Mas. oh iya. Jadi sebenarnya hostnya tuh berdua ya, saya sama Mas Gama. Mau nanyain ke Mbak Putri. Mbak Putri, kita apa ini tuh dia? Tanyain apa itu? Ya, tentang Apaan mental sih? health. Oh Oke. iya, Ding. Jadi sebelumnya Mbak Putri sehat ya, di posisi di mana Mbak sekarang? Puji Tuhan sehat. Sekarang posisinya di Jakarta Timur. Anak Jaktim. Weh. Jaktim. Jaktim tuh yang malu-malu itu bukan sih? Itu Mas. Foto. Nggak tahu. Apa tuh? Aduh. Literally I don't know. Ya udah lanjut aja. Lanjut Mbak. Ya udah, Yang jelas. kita langsung Langsung. yang jelas. Nggak pakai Yang jelas. pertanyaan sebelumnya. Boleh. boleh. Sebenarnya Mbaknya Apa KKN dia? sendiri ya, biasanya kan gitu. Gak usah deh kayaknya kayak Nggak Mas. usah. Basa-basi banget. Oh ya udah langsung. To the point dia sukanya. Apa sih Mbak mental health? Apa Mbak pernah ada pengalaman gitu tentang masalah mental gitu, kesehatan mental? Oke. Terima kasih pertanyaannya Mas Bagas dan Mas Gama. Kalau dalam masa pandemi ini kan ya nggak bisa dipungkiri juga pasti mental orang-orang bakalan tanda kutip sakit karena kan kita berhadapan langsung dengan COVID dan pasti ada kita mengalami ketakutan karena kan ini juga kita nggak tahu, maksudnya ini nggak apa ya, nggak pasti gitu kapan selesainya COVID-19 ini. Jadi itu juga yang membuat perubahan signifikan untuk kita lah ya dalam kehidupan sehari-hari kita karena kan pergerakan kita itu dibatasi karena juga untuk memperlambat penyebaran virus. Nah mungkin untuk beberapa orang rasanya 3 bulan itu gitu-gitu aja, apalagi nggak boleh keluar rumah, apalagi suasana di rumah gitu-gitu aja. Mungkin beberapa orang ada yang bosen dan mungkin ada beberapa orang yang jadi apa ya, emosinya jadi berubah-berubah gitu karena ya memang membosankan sih ya menurut saya karena ya saya sendiri juga mengalaminya. Tapi gini Mbak, Ya pandemi ini kan udah berjalan 6 bulan ya, betul. dan 3 bulan kan emang masa yang awal lah. Oke, kita tahu sulit, dan ini Betul. akan menuju masa yang baru, iya nggak Mbak? Iya. Dan menurut Mbak nih, gimana gitu caranya kita biar selalu positive thinking walaupun di rumah gitu? Biar positif thinking di rumah. Sebenarnya aku pribadi juga masih mencoba untuk positive thinking. Maksudnya bukan positive thinking karena aku sendiri itu juga merasa kalau di rumah tuh kurang gimana gitu. Nah mungkin kalau misalnya supaya terhindar dari stres-stres ini, kan kita masih punya banyak teman atau mungkin kita punya teman dekat, itu kita bisa ya cerita-cerita lah dikit-dikit apa yang kita rasain. Mungkin itu juga bagi beberapa orang bisa mengurangi beban atau mengurangi pikiran lah ya. Terus habis itu ya paling kayak gitu aja sih supaya lebih positive thinking. Terus untuk berolahraga juga, rajin-rajin berolahraga itu sangat menurut psikolog, salah satu psikolog itu tuh sangat apa ya, itu bisa mencegah. Membantu gitu ya, membantu untuk Iya, mengurangi bisa stres membantu. selama pandemi gitu ya. Betul, berolahraga. Kalau pengalaman Mbak sendiri gimana kemarin
Mungkin sempat stres atau mungkin juga bipolar mungkin atau apa gitu. Enggak, kamu kenapa terang-terangan bipolar? Oh gitu ya. Mungkin mbaknya mungkin berpengalaman gitu. Oh, Tertekan, under oh pressure gitu iya, kan. baik. Oh iya, Curhat aja baik. gak apa-apa Mbak. Oh iya, Bener gak Mas Gama? curhat dong, Mah. Mas Gama? Bener banget. Oh Iya, Enggak, iya. Mas Gama tuh nggak agak dengerin. agak ngantuk saya tuh. Jadi waduh. ya maaf. Ya udah, tenang, ada saya Mas Gama. Oh iya, iya. Ada boy pengganti. Diban Oh iya. Kalau misalnya aku sendiri tuh sebenarnya memang diawali dari tekanan dari keluarga lah ya, dari orang tua. Nah itu yang menyebabkan menurut aku keadaan di rumah itu kurang nyaman. Nah terus beberapa bulan, 3 bulan pertama tuh eh mungkin sudah merasa lelah. Terus akhirnya aku langsung download Halodoc. Terus aku langsung Hai juga. menghubungi psikolog. Halodoc, dok ya dokter. Oh, maaf. Iya, aku mengunduh aplikasi Halodoc, terus ya mau nggak mau harus cerita sama orang yang ahli, yaitu adalah seorang psikolog. Nah di situ aku yang bercerita kayak berkeluh kesah gimana, dan di situ aku memang diagnosis kalau misalnya aku memang dalam keadaan tertekan, karena memang pernah, mungkin ini suatu kesalahan, tapi memang pernah berpikiran untuk suicide, kayak gitu. Nah langsung didiagnosis kalau memang aku dalam keadaan tertekan dan ini masa pandemi, tapi memang aku dihimbau untuk ketemu sama psikolog tatap muka gitu loh. Tapi abis itu tuh aku mikir juga, maksudnya kalau aku kayak gini terus gimana? Maksudnya kasihan akunya kan. Jadi aku mikir sendiri kalau misalnya ya udah kita ikhlasin aja semuanya. Soalnya sebelumnya tuh aku orangnya tuh kepikiran banget kayak gimana ya? Misalkan ada orang ngomong A ke aku, atau enggak ada orang ngomongnya agak gak marah, tapi dia emang kayak gitu ngomongnya, Kok kita samaan ya? gak marah. Gimana? Kita samaan nih. Aku kadang juga kayak gitu. Jadi kayak rasanya hard feeling gitu. Benar Iya gak sih? kayak gitu. Sensitif Bentar. gitu ya Ini hatinya. masih noise gak? Ya sensitif gitu. Sekarang udah enggak, tadi sempat noise sih Mbak. Kayak Kadang tuh ya. gitu. Iya sekarang udah enggak. Oke. Sekarang udah enggak karena aku sendiri, itu dari aku sendiri, soalnya ada orang bilang ke aku kalau misalnya kita mau berubah, kita nggak bisa minta orang lain untuk coba Bener dong banget. kamu kasih tahu aku kalau misalnya aku gini. Jadi kan cuma kita doang kan yang bisa ngubah diri kita gitu. Nah akhirnya aku mikir ya udahlah kita harus ikhlas bla 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 bla. Jadi semenjak itu aku udah kayak bodo amat gitu. Kalau misalnya ada orang ngomong kayak gimana juga kayak bodo amat. Terus kalau misalnya di sini juga kalau misalnya sebelumnya tuh aku kalau nggak setuju tuh aku kayak iya tapi aku pendam sendiri. Nah aku tuh tipe orang yang kalau misalnya kesel aku tuh nangis. Jadi nggak bisa kalau Sama. kesel tuh bakal marah-marah gitu. Sama cuy. Kamu nggak usah nyamain aku. Sebenarnya Iya kayak gitu. sebenarnya kondisi di mana Mbak stres dan ingin, nah gitulah. Sebenarnya aku sendiri pernah ngalamin sih, tapi beberapa bulan sebelum pandemi. Tapi konteksnya berbeda. Tapi kalau misalnya lebih dalam, ntar dengerin aja podcastku nanti ya. Oke. Nah. Oh iya, ditunggu. Oke. Ntar aku udah follow belum sih? Aku lupa. Ya, lanjut terus lagi. ya udah setelah itu terus setelah itu ya aku berpikir pokoknya ya gara-gara aku mau ubah diri aku sendiri. Jadi aku mau ubah mindset aku, jadi kalau misalnya ada sesuatu ya udah aja gitu. Juga sebelumnya aku tuh kalau misalnya aku punya rencana nih, misalkan besok misalkan tanggal 20 nih aku harus ke Jogja. Tapi enggak jadi. Itu tuh aku bisa bad mood sampai sebulan atau 2 bulan. Nah, itu tuh aku bisa kayak gitu. Nah, mungkin selama pandemi ini juga ya jadi menyadarkan aku kali ya. Jadi aku mengubah mindset aku. Aku juga rajin berolahraga. Aku menerapkan hidup sehat. Mungkin kayak makan 4 sehat 5 sempurna tuh benar-benar aku terapin. Terus itu benar-benar membantu sih, soalnya waktu aku konsul sama psikolognya juga
memang dianjurkannya buat begitu. Terus banyak-banyak cerita ke orang gitu. Ya itu membantu sih untuk selama pandemi ini. Kak, kalau olahraganya ngikutin 7 gerakan selama pandemi nggak? Waduh, itu pasti tuh Mas. Itu Wow, adalah oke. gerakan wajib. Wede. Aku jadi sehat, Yo, kuat. jadi teman-teman ntar tonton YouTube KKN kita ya, KKNTN 732S. Nah, itu ada banyak banget tips-tipsnya. Jangan Yo, lupa juga kalau yang pengen workout, nggak usah ribet-ribet, nggak usah ke gym-gym itu yang harus keluar rumah, di dalam rumah aja bisa. yo, dan tentunya gratis. Kalian hanya ikut modal Benar kuota banget. aja. Nontonin di sana Benar. ada saya. Iya, ada Mas Instruktur. Tapi Mbak Putri, pandemi kan masih berjalan ya, dan mungkin sebentar lagi kalau di DKI Jakarta sendiri bakal ada PSBB. Mungkin stres-stres yang kemarin bisa muncul lagi, terus gimana cara antisipasinya? Karena stres yang akan datang nggak cuma bosan di rumah, mungkin juga bisa aja ntar stres karena masalah ekonomi dan lain-lain gitu. Buat Mbak Putri Oh sendiri iya, gimana tuh? kalau misalnya aku sendiri, ya ada sih kepikiran kayak gitu juga. Takutnya balik lagi. Cuman kayaknya setelah, ya mungkin poinnya adalah kita harus mengubah mindset kita. Mungkin bisa dicegah dengan cara-cara eh, kita nggak usah, biasanya nih kalau lagi COVID kayak gini ngelihat angka kasus COVID tuh bikin stres banget sampai benar-benar parno sendiri. Nah itu mendingan daripada eh, ngelihat-ngelihat angka kasus COVID, mungkin bisa dilihat kayak sekilas aja, tapi mendingan eh, perbanyak kayak dengerin musik mungkin ya, atau dengerin videonya siapa kek di YouTube gitu, itu bisa menyenangkan diri sendiri juga dan agak gimana ya, eh, biar lupa sejenak lah. Terus habis itu juga mungkin kalau misalnya punya hobi gambar atau hobi masak itu bisa tuh dikembangkan. Mungkin ntar hasil karyanya bisa dijual, kan lumayan tuh nambahin Cuan, uang cuan lagi cuan, kan. cuan. Betul Buat kayak gitu. Iya. Kayak gitu sih menurut aku. Sama tetap tetap berolahraga, itu olahraga tuh benar-benar berfungsi banget. Makan makanan sehat juga, terus cerita sama orang juga tuh menurut aku. karena emang cerita sama orang tuh emang sebenarnya nggak nyelesain masalah sih. Cuman bikin Iya. lega, iya nggak sih? Iya, benar banget. Kalau aku sendiri mungkin kalau cara nyembuhin sendiri dari stres gitu sih nulis sih kalau aku. Nulis puisi Oke. atau apa gitu. Ya itu Bisa ya. tiap orang beda-beda ya. Kalau Mas Gama Betul, sendiri ya. gimana? Kalau Bisa. misalnya stres gitu gimana? Aku nggak stres. Biasanya apa ya? Ngamuk tuh ya. Oh gitu. Paling kalau enggak itu ya paling suka sih dengerin lagu sih, lagu rohani biasanya. Nah, itu biasanya. Sangat beriman Aduh, sekali Tuhan ya. baik. Aduh. Tuhan Iya. baik, Tuhan baik. Nah, kalau buat Mas Bagas sendiri, untuk yang waktu itu sempat mengalami dalam kutip sakit mentalnya itu, gimana cara bangkitnya sih Mas? Sebenarnya nggak bangkit-bangkit ya. Soalnya susah sebenarnya. Cuman itu setelah dari hal itu lebih ke kontrol diri aja sih. Gimana menakar Penguasaan diri. emosi, iya stres. Ya gitu deh. Dengerin lagu, nulis puisi, bikin podcast. Kalau aku sih salurin ke sana gitu ya. Soalnya pas itu juga uh, lebih sering sendiri sih. Pokoknya kalau lebih sering sendiri itu agak bahaya menurut. Jadi harus Betul. salurin ke hobi atau mungkin cari temen gitu. Cari Betul. temennya ini mau nanya nih. Cari Apa? temennya itu yang Temen gaib, sama-sama apa yang temen gaib. Oh enggak. oh jangan Astaga, dong, jangan saya dong. merasakan Tuh, energi-energi negatif. aduh, coba lihat ke tempat saya. Ntar nggak negatif nih. Gak bisa lihat ini kan podcast mas, cuma bisa Oh dengerin iya aja. ding, lupa saya. Saya kira YouTube ya. Iya. Gimana? Tadi apa Gimana tadi? tadi? Oh iya, Temen temennya apa? tuh kira-kira bentar. Temennya Ulang-ulang. tuh kira
Nggak. Udah ini udah bener. Jadi temennya gimana Mas? Temennya tuh apa ya, kan kadang tuh ya itu tadi yang dibilang mungkin nggak menyelesaikan masalah, tapi kira-kira teman yang gimana sih yang bisa apa ya, yang dimaksud sama Bagas nih? Kan kadang tuh kita cuman asal cerita-cerita aja gitu loh. Nah mungkin kita itu kudu milih temen cerita yang pernah ngalamin hal yang sama dan bisa lepas dari itu, atau ya tetap stuck aja di situ. Maksudnya cari temen yang bisa nyelesain masalah gitu atau gimana nih? Misal aku udah pernah di posisinya Bagas. Yoi. Nah terus aku akhirnya bisa lepas dari itu, maksudnya bangkit dari rasa itu dan akhirnya I feel free. Uh-uh. Nah Terus aku curhat sama terus kamu gitu. jadi aku kayak kasih tips Kalau iya. atau kamu cari orang yang ya yang pokoknya bisa terima cerita aja, lebih kayak gitu, apa yang udah pernah ngalamin dan udah bisa lepas. Jadi kalau gua, kalau aku kan nggak tahu sebenarnya orang Boleh. itu pernah punya masalah apa gitu. Yang penting tuh Cerita aja ya. orang yang kita ceritain tuh yang benar-benar menurut kita tuh nyaman dan aman gitu. Mm-mm. Soalnya yang Betul. penting tuh bukan masalah kita bisa nyelesain, yang penting tuh lega aja. Ntar kalau selesai, Betul. ntar masalah selesai sendiri coy. Gitu. Betul. Bener ya Mbak Karena Putri? kadang kita juga cerita kan cuma pengen didengarkan aja ya. Iya. Tuh. Sebenarnya kan masalah stres atau masalah mental health itu balik lagi ke kontrol diri. Gimana kita Betul. kontrol diri. Dan kalau misalnya stres ya kita harus cari hiburan, tempat kita menyalurkan stres, jangan terlalu berlarut-larut dan cuman kebawa dari emosi kita dan bisa juga berujung ke bunuh diri. Itu hal yang sangat tercela sekali karena bila Anda menonton kisah Tanah Jawa maka jiwa Wah, Anda ini tidaklah tenang. wah ini Gitu coy. Di agama Bener, mana aja apalagi juga diajarkan untuk betul, tidak melakukan hal itu. betul. Kalau kata Diary Misteri Sarah, ntar aduh, jiwa kita nggak langsung naik gitu Ya, katanya. Ntar nyangkut dulu karena ada hmm. sesuatu yang harus diselesaikan. Bahkan juga bisa menjadi budak dari tanda kutip gitu ya, untuk dimanfaatkan. Jadi jangan Gitu. stres. Pandemi semua Jangan. orang juga ngerasain. Jadi yang penting ekonomi Anda aman dan Anda sehat, Anda happy, hidup tentram, selesai sih. damai sejahtera. Cuman kenyataannya nggak kayak gitu. Kenyataannya. Jadi mental health apalagi nih Kak? Sebenarnya aduh, kalau background saya tuh kan teknik kimia ya. Jadi kalau masalah kayak gini ya nggak begitu ini, cuman based on true story gitu. Dari pengalaman. Iya. Background saya juga ya. Iya. Jadi buat teman-teman ya yang penting jangan stres. Terus yang kedua karena sebenarnya ini pandemi ya, semua orang kita nggak bisa kontrol orang lain untuk apa seperti mau kita atau seperti yang eh, apa ya, sosialisasi tentang kesehatan kayak pakai masker gitu, kita nggak bisa kontrol mereka karena banyak orang yang individualis atau selfish gitu ya. Jadi buat teman-teman jaga diri kalian masing-masing karena mulai Tuh. dari hal kecil itu kita bisa menjaga semuanya gitu ya nggak sih, ngerti nggak Wah, nah gitulah pokoknya. ngerti. Keren. Jadi Dan intinya apa kembali lagi ya ke kontrol diri sendiri juga. ya, dan pola hidup bersih dan sehat seperti podcast Sehat. sebelumnya, cuci tangan, Betul. pakai masker, jaga jarak, hindari makan di restoran atau tempat-tempat yang pakai AC sentral mungkin ya sekarang, soalnya
penularan klaster-klaster kan sekarang zamannya kayak gitu ya. Iya, betul. Makan di restoran, Pulang-pulang kantor COVID. kantor yang pakai AC sentral. Betul. Soalnya kita nggak bisa lihat virus itu kayak apa. Dan Betul. vaksinnya belum ada. Setuju. Bahkan Anda di rumah pun juga bisa terkena COVID dari kemasan-kemasan. Jadi ya harus benar jaga-jaga deh. Tapi ya nggak usah stres lah, udah. Yang penting happy itu kan katanya nih bisa meningkatkan imun ya. Benar nggak sih Mbak Putri? Jangan lupa makan ya, tetap workout dong. Oh siap. 4 sehat 5 sempurna. Dan 7 gerakan Iya, benar. selama pandemi. Baik. Ya udah. Podcast kita mau lanjut apa udah segini nih? Udah segini aja. Segini aja. Capek. Ya udah Tiga ini. mah udah gak bisa. Jadi gini Kita nggak teman-teman. fokus. Jadi gini ya teman-teman. KKN kita udah mau selesai. Jadi mungkin ini episode terakhir dari kita. Ya, mohon maaf jika selama ini mungkin materi kita kurang berkenan, tapi kami apresiasi yang udah dengerin sampai 8 episode ini ya. Makasih banget ya nggak Mbak Putri, Mas Gama, host sebelumnya. Iya, makasih banget. Ya, pokoknya tetap dengerin terus. Mungkin nanti kalau ada podcast lagi ya. Sehat selalu, jangan stres, selalu happy. Jalani PHBS, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan selalu bawa hand sanitizer kemanapun Anda pergi. Sekian dari Dan podcast jangan kami. lupa. Bentar. Oh belum. Belum. Jangan lupa giveaway lah. Oh ya. Oh iya. Mbak Putri pesannya apa Mbak Putri? Oh iya, teman-teman buat yang dengerin podcast ini, jangan lupa nih, mendingan sekarang kalian sambil pause, terus kalian selfie atau kalian screenshot terserah, terus kalian masukin ke IG story kalian. Jangan lupa kasih pesan atau kesan, dan jangan lupa tag KKN Kopanik. Nanti siapapun yang beruntung akan menang money 50.000. Yoi. Ya. Jangan lupa di follow KKN Kopanik ya. Dan subscribe YouTube kita yang walaupun isinya cuma dikit tapi subscribe aja. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami ya. Oke. Subscribe gak bayar kok. Makasih teman-teman. Terima kasih Sampai semua. jumpa. Bye. Bye. Bye.